Wahono adalah pemuda sederhana yang tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Ia berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya seorang petani yang setiap hari bekerja keras di sawah, dan ibunya menjual gorengan di pasar. Sejak kecil, Wahono sudah terbiasa hidup dengan segala keterbatasan, tapi hatinya tetap penuh harapan. Ia dikenal oleh warga desa sebagai pemuda yang rajin dan sopan, meski ia selalu merasa rendah diri karena kemiskinannya. Setiap pagi, Wahono bangun sebelum matahari terbit. Ia membantu ibunya menyiapkan dagangan gorengan untuk dibawa ke pasar, kemudian ia berangkat ke sebuah bengkel kecil tempat ia bekerja sebagai mekanik magang. Meski gajinya tidak besar, Wahono selalu berusaha menyisihkan uang sedikit demi sedikit untuk mewujudkan mimpinya memiliki usaha sendiri suatu hari nanti. Mimpinya itu adalah motivasi terbesar yang membuatnya bertahan di tengah kehidupan yang serba terbatas. Di sekolah desa tempat Wahono dulu belajar, ada seorang gadis bernama Adele. Adele adalah gadis yang berbeda dari kebanyakan teman sebayanya. Ia berasal dari keluarga kaya dan terpandang. Ayahnya adalah seorang pengusaha sukses di kota, sedangkan ibunya adalah mantan guru yang sangat mengutamakan pendidikan. Meski begitu, Adele tidak pernah sombong atau merasa lebih baik dari orang lain. Ia selalu ramah dan murah senyum, bahkan kepada Wahono yang sering terlihat malu-malu saat berpapasan dengannya. Adele dan Wahono sebenarnya tidak terlalu dekat sejak kecil. Mereka hanya sekadar saling mengenal karena sering bertemu di pasar dan di acara-acara desa. Adele selalu memperhatikan Wahono dengan penuh simpati, karena ia tahu betapa beratnya hidup yang dijalani pemuda itu. Namun, karena perbedaan status sosial, Wahono sering merasa segan, bahkan takut untuk mendekati Adele. Ia bahkan sering bilang kepada dirinya sendiri bahwa ia memalukan untuk bisa dekat dengan gadis seanggun Adele. Suatu hari, ketika Adele sedang membantu ibunya membagikan makanan di sebuah acara sosial untuk warga desa, Wahono ikut membantu dengan sukarela. Ia ingin menunjukkan bahwa meski hidupnya sederhana, ia memiliki hati yang besar dan mau berkontribusi. Adele tersenyum tulus melihat Wahono yang tekun bekerja tanpa mengeluh. Saat itu, dalam hati Adele mulai tumbuh rasa kagum yang tak bisa ia sembunyikan. Hari-hari pun berlalu. Meskipun tak banyak kata yang terucap antara mereka, ada sebuah kehangatan yang tumbuh dari kebersamaan sederhana itu. Wahono merasa ada cahaya baru dalam hidupnya yang selama ini suram. Sedangkan Adele mulai merasa bahagia bisa mengenal seseorang yang bukan hanya cantik secara penampilan, tapi juga kaya akan kebaikan hati. Keluarga Adele sendiri sebenarnya kurang menyukai kedekatan putri mereka dengan Wahono. Ayah Adele sering mengingatkan bahwa dunia mereka sangat berbeda, dan hubungan itu bisa membawa masalah. Namun, Adele tak pernah mendengarkan nasihat itu secara serius. Ia merasa Wahono adalah sosok yang membuatnya merasa bebas dan dihargai sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai putri dari keluarga kaya. Di sisi lain, Wahono semakin merasa tertekan dengan segala keterbatasannya. Ia merasa malu karena sering merasa tidak pantas mendapatkan perhatian dari Adele. Ia bahkan sering berkata pada dirinya sendiri, "Aku ini cuma pemuda miskin yang tidak punya apa-apa. Apa iya aku layak buat Adele?" Namun, di balik rasa malu itu, ia memiliki tekad yang kuat untuk mengubah nasibnya, supaya suatu hari ia bisa berdiri sejajar dengan Adele, bukan hanya sebagai teman, tapi lebih dari itu. Suatu sore yang cerah, ketika mereka bertemu di tepi sungai dekat desa, Adele memberanikan diri berbicara kepada Wahono. Ia berkata, "Wahono, aku suka caramu berjuang. Kamu itu hebat. Tahu, jangan pernah meremehkan dirimu sendiri." Kata-kata Adele itu membuat hati Wahono bergetar. Ia tidak pernah merasa sebegitu dihargainya dalam hidup ini. Momen itu menjadi titik awal di mana Wahono mulai membuka hatinya perlahan, walau masih dibungkus rasa malu yang dalam. Mereka pun mulai saling mengenal lebih dekat, meski masih dalam lingkup yang sangat sederhana dan penuh batasan. Adele sering mengajak Wahono ikut ke perpustakaan desa, mengajarinya membaca buku-buku yang bisa menambah pengetahuan. Wahono merasa hidupnya menjadi lebih bermakna dengan kehadiran Adele. Sementara Adele, ia merasa mendapatkan sahabat sekaligus inspirasi baru
dalam hidupnya yang selama ini terasa penuh aturan dan tekanan. Kisah mereka di desa kecil itu berjalan dengan damai dan penuh kehangatan. Tidak ada yang mengira bahwa dari kebersamaan sederhana ini akan tumbuh sebuah cinta yang mampu mengubah hidup Wahono dan Adele secara luar biasa. Namun, seperti hidup pada umumnya, tidak selamanya perjalanan akan berjalan mulus. Sebuah kejadian penting dan berat mulai menghampiri kehidupan Wahono, yang akan menguji keberanian dan cintanya kepada Adele. Hari itu, langit mendung sejak pagi, seolah ikut merasakan kegelisahan yang akan terjadi. Wahono baru saja pulang dari bengkel tempat ia bekerja. Bajunya kotor, tangannya masih berbekas oli. Saat tiba di rumah, ia mendapati ibunya duduk di teras dengan wajah gelisah. Ayahnya terlihat murung, duduk bersandar pada dinding rumah bambu mereka. "Ada apa, Bu?" tanya Wahono pelan, mencoba membaca suasana. Ibunya menatapnya penuh ragu. "Nak, tadi ada orang dari bank datang. Surat tanah, ini sudah jatuh tempo. Kalau kita nggak bisa bayar cicilan bulan ini, sawah kita bisa disita." Dunia Wahono seakan runtuh seketika. Tanah itu satu-satunya peninggalan kakeknya, sumber penghidupan keluarga mereka selama puluhan tahun. Tanpa itu, bukan hanya mereka kehilangan nafkah, tapi juga harga diri mereka di mata warga desa. Wahono terdiam cukup lama, lalu ia menunduk dan berkata, "Biarkan aku cari cara. Jangan khawatir, Bu." Namun, mencari cara bukan hal mudah untuk seorang Wahono. Gaji bulanannya di bengkel bahkan tak cukup untuk menutup setengah dari cicilan. Ia mencoba menawarkan diri bekerja lembur, tapi pemilik bengkel hanya bisa memberinya tambahan yang sangat kecil. Malam-malam Wahono lalui dengan pikiran kalut, hingga seringkali ia hanya menatap atap kamarnya, berpikir keras bagaimana caranya menyelamatkan keluarganya. Di tengah kesulitan itu, Wahono semakin menjaga jarak dari Adele. Ia takut jika gadis itu mengetahui kondisinya yang semakin buruk. Dalam benaknya, Wahono terus berkata, "Aku ini cuma beban. Aku bahkan tidak bisa menyelamatkan tanah orang tuaku. Apa pantas aku dekat dengan dia?" Adele mulai menyadari perubahan sikap Wahono. Ia tak lagi sering membalas pesan, tak pernah datang lagi ke perpustakaan desa. Bahkan saat mereka bertemu di jalan, Wahono hanya tersenyum tipis dan segera berlalu. Merasa cemas, Adele akhirnya nekat datang ke bengkel tempat Wahono bekerja. Di sana ia melihat sendiri bagaimana Wahono tengah bekerja keras mengangkat ban besar, wajahnya basah oleh keringat, matanya lelah. Tapi saat melihat Adele datang, ekspresi Wahono justru berubah menjadi panik. "Adele, kamu ngapain kesini?" tanya Wahono gugup. "Aku cuma khawatir." "Kamu menghindar dari aku," jawab Adele jujur. Wahono menunduk. "Aku cuma nggak mau kamu lihat aku dalam keadaan begini. Kumal, kotor, memalukan." Perkataan itu membuat Adele terdiam sesaat. Namun kemudian ia melangkah mendekat dan berkata, "Wahono, aku nggak pernah lihat kamu sebagai orang memalukan. Justru kamu satu-satunya orang yang bisa bikin aku kagum. Tapi kalau kamu terus lari, aku nggak tahu lagi harus bagaimana." Wahono tidak menjawab. Ia terlalu takut kenyataan hidupnya akan membuat Adele kecewa. Setelah Adele pergi, Wahono merasa hatinya makin hancur. Ia sadar, jika terus seperti ini, bukan hanya tanah keluarganya yang hilang, tapi juga seseorang yang diam-diam telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Beberapa hari kemudian, masalah menjadi semakin serius. Surat peringatan terakhir dari bank datang. Tanah itu akan dilelang 2 minggu lagi jika tidak ada pelunasan. Wahono hanya punya satu pilihan logis, mencari pinjaman besar. Tapi siapa yang mau memberi pinjaman pada pemuda, miskin sepertinya? Dengan tekad yang hampir putus, Wahono mendatangi beberapa orang kaya di desa. Ia menawarkan diri bekerja apa saja, jadi buruh, pengantar barang, bahkan penjaga toko. Tapi semua menolaknya. Mereka bilang, "Maaf, Wahono, ini bukan soal kamu, tidak rajin, tapi kami juga sedang sulit." Tak menyerah,
Wahono memutuskan mencoba melamar ke pabrik di kota. Ia naik bus dengan uang terakhir di dompetnya. Di sana, ia antre berjam-jam, hanya untuk mendengar bahwa mereka tidak menerima pekerja baru bulan ini. Hari mulai gelap saat Wahono kembali ke terminal. Hujan turun deras, menambah dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di tengah hujan itu, Wahono berdiri sendiri. Pakaiannya basah kuyup, tangan gemetar, dan matanya kosong. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sanggup. Ia merasa gagal sebagai anak, sebagai pria, bahkan sebagai sosok yang ingin melindungi seseorang. Di desa, Adel menunggu kabar. Ia mulai mendengar desas-desus tentang tanah keluarga Wahono yang akan disita. Hatinya sakit mengetahui semua ini justru Wahono pendam sendiri. Ia merasa kecewa sekaligus sedih. Karena pemuda yang ia cintai terlalu takut dianggap lemah, bahkan oleh orang yang paling ingin mendukungnya. Dalam diamnya malam, Wahono kembali ke rumah. Ia duduk lama di depan rumah, menatap langit yang gelap. Satu pertanyaan berputar di kepalanya. Haruskah aku menyerah? Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ia tidak bisa berhenti. Karena bukan hanya tentang tanah, bukan hanya tentang harga diri, tapi juga tentang cinta yang membuatnya ingin menjadi seseorang yang lebih dari sekadar pemuda pemalu dan miskin. Dan untuk itu, Wahono tahu, ia harus mengambil langkah yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Malam itu, saat semua orang tertidur, Wahono duduk sendiri di beranda rumah. Angin malam menerpa tubuhnya yang lelah, tapi pikirannya terus berputar. Di tengah rasa takut dan keraguan, sebuah tekad perlahan tumbuh. Ia tidak akan menyerah. Tidak, kali ini. Esok paginya, Wahono bangun lebih awal dari biasanya. Ia mencium tangan ibunya dan berbisik pelan, "Doakan aku, Bu. Aku mau coba hal baru." Ibunya hanya mengangguk, meski tak mengerti apa yang dimaksud anaknya. Ada sesuatu di mata Wahono pagi itu, semacam nyala yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dengan membawa tas ransel kecil dan selembar kertas yang berisi alamat seseorang di kota, Wahono kembali menumpang bus. Alamat itu adalah milik Pak Arifin, kenalan lama ayahnya yang dulu pernah sukses sebagai pengusaha servis motor dan mobil. Beberapa tahun lalu, usaha Pak Arifin sempat bangkrut, tapi kabarnya kini ia mulai bangkit lagi di kota. Wahono datang membawa harapan. Ia mengetuk pintu bengkel kecil yang kini dikelola Pak Arifin, lalu menunduk hormat. "Pak Arifin, saya Wahono, anak Pak Sukir dari Desa Karangjati. Bapak mungkin sudah lupa, tapi dulu pernah ke rumah waktu panen." Pak Arifin menatap wajah Wahono lama, lalu tersenyum samar. "Ah, iya. Anaknya Sukir. Ya Allah, udah gede kamu. Ada apa, Nak?" Wahono menceritakan semuanya, dari kondisi keluarganya, ancaman lelang tanah, hingga usahanya yang sejauh ini gagal. Ia lalu berkata, "Saya mau kerja, Pak. Apa saja. Tapi saya juga pengen belajar. Saya nggak mau hidup saya begini terus." Pak Arifin terdiam cukup lama. Lalu, ia menunjuk ke sudut bengkel. "Kalau kamu benar-benar niat, mulai hari ini kamu bisa bantu bersihin alat-alat, cuci motor, atau ngantar barang. Tapi belajar harus serius. Ini bukan kerja gampang." Wahono langsung mengangguk. "Saya janji, Pak. Saya akan serius." Hari-hari Wahono di kota pun dimulai. Ia bekerja dari pagi hingga malam. Tubuhnya capek luar biasa, tapi ia tidak pernah mengeluh. Ia belajar dari nol tentang mesin, tentang pemasaran bengkel, bahkan mulai belajar sedikit tentang bisnis dari obrolan Pak Arifin. Setiap malam, ia mencatat pelajaran dalam buku kecil yang selalu ia bawa. Waktu terus berjalan. Wahono mulai terlihat berkembang. Ia semakin percaya diri, bahkan mulai menyumbangkan ide-ide kecil untuk memperbaiki sistem kerja bengkel. Pak Arifin yang awalnya hanya memberinya tugas ringan, kini mulai memberinya tanggung jawab lebih. Namun, satu hal yang terus mengganggunya adalah Adel. Ia belum menghubungi gadis itu sejak pergi. Setiap kali melihat layar ponsel, ia ingin mengetik pesan, tapi selalu menghapusnya kembali. Ia merasa belum pantas, belum cukup layak untuk kembali muncul di hadapan Adel sebagai Wahono yang baru. Sementara itu di desa, Adel merasakan kehilangan yang aneh. Ia tidak tahu kemana Wahono pergi.
Ibunya sempat berkata, "Sudahlah, Del, kamu gadis pintar. Jangan buang waktumu buat orang yang bahkan tidak punya masa depan." Tapi Adele bukan tipe gadis yang mudah lupa. Ia mulai mencari tahu dari warga desa, hingga akhirnya tahu bahwa Wahono kini bekerja di kota. Mendengar itu, hati Adele campur aduk, lega, karena Wahono tidak menyerah, tapi juga sedih karena Wahono tak memberi kabar apapun padanya. Di kota, tantangan baru datang. Bengkel Pak Arifin mulai bersaing dengan bengkel-bengkel besar yang menawarkan servis murah dan cepat. Pelanggan mulai berkurang. Wahono yang melihat situasi itu, mencoba berbicara kepada Pak Arifin. "Pak, bagaimana kalau kita buka layanan antar jemput motor ke rumah pelanggan? Banyak orang sibuk, mereka mungkin butuh itu. Kita juga bisa promosiin lewat media sosial." Pak Arifin terkejut. Ia tidak menyangka ide itu datang dari pemuda desa sepertinya. Tapi ia setuju untuk mencoba. Dengan modal kecil dan kepercayaan, dari Pak Arifin, Wahono memulai layanan baru itu. Ia membuat akun media sosial, merancang brosur, dan bahkan membagikannya sendiri dari rumah ke rumah. Hasilnya perlahan mulai terlihat. Pelanggan mulai kembali berdatangan. Bahkan beberapa mulai merekomendasikan bengkel itu kepada teman-teman mereka. Wahono akhirnya menerima upah tambahan dari hasil kerja kerasnya. Ia segera mengirimkan uang ke orang tuanya di desa untuk membayar sebagian cicilan tanah. Tapi ia tahu, waktu terus berjalan dan sisa hutang belum lunas. Ia hanya punya waktu 1 bulan lagi sebelum tanah itu benar-benar diambil alih. Di saat tekanan semakin besar, Wahono mendengar kabar bahwa Adele akan pergi ke luar negeri untuk kuliah. Ia terdiam, lama saat mendengar kabar itu dari seorang teman lama yang kebetulan lewat ke bengkel. Katanya sih bulan depan, Del bakal ke Belanda, dapat beasiswa. "Hebat banget ya," kata temannya. Wahono merasa hatinya tercekik. Ia belum pernah mengatakan apapun tentang perasaannya kepada Adele. Bahkan untuk sekadar mengucapkan terima kasih atau selamat tinggal pun belum sempat. Ia menatap langit malam dari atap bengkel tempatnya tinggal. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Wahono bertanya pada dirinya sendiri. Apa gunanya semua ini kalau aku bahkan kehilangan dia? Dalam hati yang penuh kebingungan, Wahono dihadapkan pada 2 pilihan yang sama-sama berat. Fokus menyelamatkan tanah keluarga dengan kerja keras yang tak mengenal waktu. Atau beranikan diri kembali ke desa, bertemu Adele, dan menyampaikan perasaannya sebelum semuanya terlambat. Pilihan itu akan menentukan segalanya. Wahono duduk sendiri di atap bengkel, memandangi langit kota yang penuh cahaya lampu, tapi terasa gelap di hatinya. Suara kendaraan yang lalu lalang di kejauhan tak mampu menenangkan pikirannya. 2 jalan terbentang di depan, tetap bekerja keras di kota agar bisa menyelamatkan tanah keluarga, atau pulang dan memperjuangkan Adele, yang akan segera pergi jauh dan mungkin tidak pernah kembali. Namun waktu tak memberinya kemewahan untuk berpikir lama. 2 minggu sebelum tenggat akhir pelunasan cicilan tanah, kabar buruk datang. Pelanggan utama yang rutin menggunakan layanan servis antar jemput motor membatalkan kontrak besar karena kerja sama dengan bengkel yang lebih besar. Pak Arifin hanya bisa menghela napas panjang. "Maaf, no, bulan ini aku nggak bisa kasih bonus tambahan. Bahkan untuk bayar pegawai saja, aku harus jual beberapa alat." Wahono mengangguk pelan, mencoba tetap kuat. Tapi di dalam dirinya, badai sudah berkecamuk. Bonus itulah harapan terakhirnya untuk menutupi sisa pembayaran cicilan tanah. Tanpa itu, semua usahanya selama berbulan-bulan seperti percuma. Malam harinya, ia duduk sendirian di pojok gudang, memeluk lutut, dan untuk pertama kalinya sejak memulai perjuangannya, Wahono menangis. Air matanya bukan hanya karena lelah, tapi karena perasaan gagal yang begitu dalam. Gagal menjadi anak yang bisa menyelamatkan tanah orang tuanya. Gagal menjadi pria yang pantas berdiri di samping Adele. Gagal menjadi Wahono yang ia impikan. Ia menatap tangannya. Tangan yang penuh kapalan dan luka karena kerja keras, namun tetap belum mampu memeluk harapan. Di saat itu, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari teman lamanya di desa masuk. "Del berangkat minggu depan.
Malam minggu ini ada acara perpisahan kecil di balai desa. Kamu nggak datang? Wahono menggenggam ponselnya erat. Tubuhnya gemetar. Hatinya sudah hancur karena satu kegagalan besar. Dan kini, jika ia tidak pulang, ia juga akan kehilangan satu-satunya cahaya yang pernah membuatnya bertahan. Adele. Tapi pulang ke desa dalam keadaan kalah. Dalam keadaan belum mampu menyelamatkan tanah itu. Apa ia sanggup menerima tatapan iba dari orang-orang? Apa ia sanggup melihat wajah ibunya yang penuh harapan dan harus berkata, "Maaf Bu, aku belum bisa." Semalaman, Wahono tidak tidur. Ia berjalan keluar, menyusuri jalanan kota yang dingin, mencari jawaban yang tak juga datang. Sampai akhirnya pagi menjelang dan burung-burung mulai bersuara. Saat itulah, Wahono menatap matahari yang mulai muncul di ufuk timur. Cahaya lembut itu menghangatkan wajahnya yang pucat, dan ia tahu, pilihan terakhir yang harus ia ambil bukanlah tentang menang atau kalah, tapi tentang keberanian. Ia pun berkemas, menyimpan buku kecil berisi catatannya, lalu menemui Pak Arifin dan berkata, "Pak, saya harus pulang ke desa hari ini." Pak Arifin menatapnya heran. "Kamu menyerah, no?" Wahono tersenyum kecil, tapi matanya berkaca-kaca. "Tidak, Pak. Saya cuma mau menepati satu hal yang belum sempat saya lakukan. Tapi setelah ini, saya janji akan kembali. Saya akan bantu bengkel ini sampai benar-benar bisa berdiri kuat. Tapi izinkan saya berpamitan dengan seseorang yang sangat penting bagi saya." Pak Arifin menepuk bahunya. "Pergilah. Kadang yang paling berharga bukan soal hasil, tapi tentang siapa yang masih berdiri di samping kita saat semuanya sulit." Dan dengan itu, Wahono kembali ke desa. Perjalanan pulang terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena jaraknya, tapi karena beban batin yang ia bawa. Ia tidak tahu bagaimana wajah ibunya saat tahu bahwa tanah itu akan tetap dilelang. Ia juga tidak tahu apakah Adele masih ingin bicara dengannya setelah sekian lama ia menghilang. Sesampainya di rumah, sang ibu langsung memeluknya erat. Tak banyak kata. Hanya air mata yang mengalir di pipi wanita tua itu. "Maaf, Bu. Wahono belum bisa," katanya pelan, hampir tak terdengar, namun sang ibu tersenyum dengan lembut. "Nak, kamu sudah berusaha lebih dari cukup. Ibu bangga. Apapun yang terjadi, kamu tetap anak ibu yang paling kuat." Dan malam itu, dengan jantung yang berdebar keras, Wahono melangkah menuju balai desa, tempat perpisahan kecil untuk Adele diadakan. Balai itu dihiasi sederhana. Lampu-lampu kuning bergantung di langit-langit, dan musik lembut mengalun dari pengeras suara. Wahono berdiri di ambang pintu. Pandangannya langsung tertuju pada sosok yang selama ini ia rindukan, Adele. Ia berdiri di tengah ruangan, mengenakan gaun sederhana berwarna biru langit, dikelilingi teman-teman yang memberi ucapan selamat. Beberapa orang mulai menyadari kehadiran Wahono. Suasana perlahan sunyi. Semua orang menoleh. Bahkan Adele pun terdiam, menatap Wahono dari kejauhan. Langkah Wahono perlahan maju ke tengah ruangan. Seluruh tatapan mengarah padanya. Ia bisa merasakan desahan pelan dari sebagian orang. Tapi ia tidak peduli. Di depan semua orang, Wahono akhirnya berkata, lantang, suaranya bergetar tapi tegas. "Aku mungkin belum berhasil. Aku mungkin masih pemuda miskin yang belum bisa membanggakan apa-apa. Tapi aku belajar bahwa keberanian bukan berarti menunggu sampai semuanya sempurna. Keberanian adalah saat kamu tetap melangkah, bahkan ketika kamu takut." Ia menoleh pada Adele. "Dan hari ini aku memilih melangkah padamu, Del, meskipun aku takut kamu menolakku. Tapi aku tidak mau terus hidup dengan penyesalan, karena tidak pernah mencoba." Ruangan sunyi. Semua orang terdiam. Adele menatap Wahono lama, lalu tersenyum. Ia melangkah maju, dan tanpa kata, memeluk Wahono erat di depan semua orang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Wahono tidak lagi merasa dirinya memalukan. Ia berdiri, memeluk seseorang yang ia cintai, dikelilingi orang-orang yang dulu ia takutkan akan menertawainya. Tapi tidak ada tawa. Tidak ada bisik-bisik mengejek.
hanya keheningan penuh haru dan tepuk tangan kecil yang perlahan mengisi ruangan. Beberapa orang bahkan tersenyum, ada pula yang mengusap air mata. Malam itu, semua yang melihat tahu. Mereka baru saja menyaksikan keberanian sejati dari seorang pemuda bernama Wahono. Adele melepaskan pelukannya perlahan. Mata mereka saling menatap, bicara dalam diam. "Kamu datang," bisik Adele. Wahono mengangguk. "Aku nggak bisa biarin kamu pergi, tanpa tahu perasaanku sebenarnya." Adele menahan air mata yang menggantung. "Kamu tahu, aku tunggu kabar darimu setiap hari, No. Tapi kamu hilang begitu saja. Aku pikir kamu sudah melupakan semuanya." "Aku nggak pernah lupa," balas Wahono lirih. "Tapi aku merasa belum pantas." Adele menggenggam tangannya. "Kamu salah. Bukan soal pantas atau tidak. Aku cuma butuh kamu jujur. Dan sekarang, kamu sudah lebih dari cukup." Di antara keramaian itu, seseorang menyentuh bahu Wahono. Ibunya berdiri di belakang, tersenyum. "Nak, ayo pulang. Kita harus bicara soal tanah kita." Wajah Wahono menegang seketika. Momen harunya bersama Adele seolah tersapu oleh kenyataan pahit yang masih menggantung di atas kepalanya. Malam itu di rumah, ibunya menceritakan bahwa surat peringatan terakhir dari bank sudah datang. Tanah itu akan dilelang dalam waktu 5 hari jika tidak ada pembayaran terakhir. Uang Wahono saat ini belum cukup menutup kekurangan. "Aku minta maaf, Bu," katanya pelan. Namun ibunya tersenyum lembut. "Kamu sudah melakukan lebih dari yang pernah Ibu bayangkan. Sekarang waktunya kita ikhlas. Mungkin ini bukan tentang menyelamatkan tanah, tapi menyelamatkan harapan." Wahono tidak bisa tidur malam itu. Di pelupuk matanya, berbagai wajah datang. Dan pergi, wajah ayahnya yang dulu tersenyum di ladang, wajah ibunya yang selalu sabar, dan tentu saja wajah Adele yang kini ada begitu dekat, namun bisa saja kembali jauh. Pagi harinya, ia duduk di pinggir sawah yang mulai mengering. Di tempat itulah ia dulu sering duduk bersama Adele, berbicara tentang mimpi-mimpi kecil di bawah matahari senja. Adele tiba-tiba datang menghampiri, membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di samping Wahono tanpa banyak kata. "Kamu akan balik ke kota lagi?" tanya Adele akhirnya. "Iya, aku janji ke Pak Arifin. Tapi sebelum itu, aku mau coba satu hal terakhir." Adele menoleh. "Apa itu?" "Aku mau lelang ulang masa depanku sendiri," jawab Wahono. "Tapi bukan untuk dijual, melainkan untuk dipertaruhkan." Mata Adele mengerut bingung. Tapi ia tahu, Wahono sedang merencanakan sesuatu. 3 hari menjelang tenggat waktu, Wahono kembali ke kota. Ia membawa 1 surat, berisi proposal kerjasama yang ia tulis sendiri. Ia mengetuk pintu beberapa dealer motor besar, perusahaan ekspedisi lokal, bahkan marketplace kecil yang membutuhkan layanan servis motor armada. Selama 2 hari penuh ia ditolak. Berkali-kali. Ia kembali ke kos malam-malam dalam keadaan tubuh lelah, wajah kusam, dan semangat nyaris padam. Tapi di hari terakhir, di pagi hari sebelum bank resmi melelang tanah itu, salah satu perusahaan logistik kecil menghubunginya. Mereka tertarik dengan proposal Wahono, layanan servis rutin dan darurat untuk motor pengantar barang mereka, lengkap dengan laporan mingguan. "Kalau kamu sanggup handle 20 motor kami bulan ini, kita deal." Uangnya langsung dibayarkan di muka untuk 3 bulan, kata pihak perusahaan lewat telepon. Tangan Wahono gemetar saat mendengar angka yang disebutkan. Jumlahnya pas. Bahkan sedikit lebih untuk melunasi tanah dan modal kecil tambahan. Ia langsung menelepon Pak Arifin, yang awalnya terdiam lama di ujung telepon, lalu berseru, "Hebat, No! Ayo cepat ke bengkel. Kita mulai dari sekarang." Dalam waktu beberapa jam, ia menandatangani kontrak, menerima uang muka, dan langsung mentransfernya ke rekening ibunya. Sore itu, di depan kantor bank desa, seorang petugas berdiri kebingungan, melihat seorang wanita tua datang dengan bukti transfer pembayaran penuh. "Ini, tanah saya." "Lunas, Pak," kata ibunya, tersenyum bangga. Hari itu, tangis haru pecah di rumah Wahono.
Ia belum pulang, tapi kabar gembira itu sudah menyebar lebih dulu. Tetangga-tetangga yang dulu memandang sebelah mata kini datang mengucapkan, "Selamat." Dan malam harinya, saat Wahono akhirnya pulang dengan motor pinjaman dari bengkel, Adele berdiri menunggunya di bawah cahaya lampu teras. "Gimana rasanya menyelamatkan tanah sendiri?" tanya Adele. Wahono tersenyum lebar. "Berat. Tapi lebih berat menahan rindu sama kamu." Adele menahan tawa. "Cih, jadi gombal sekarang." "Aku serius. Aku baru sadar. Mimpi sebesar apapun nggak akan berarti kalau nggak ada orang yang bisa kamu ajak berjalan bersama." Lalu, tanpa ragu dan tanpa takut seperti dulu, Wahono menggenggam tangan Adele. "Del, aku masih belum punya banyak. Tapi aku tahu satu hal pasti. Aku pengen jalanin semua ini sama kamu. Mau?" Adele menatap matanya dalam-dalam, lalu mengangguk pelan. Dan malam itu, di halaman rumah yang sederhana, tanpa pesta, tanpa musik, hanya ditemani bintang-bintang, Wahono dan Adele berdiri sebagai dua orang yang telah melalui badai dan memilih untuk tetap saling memeluk. Pelukan itu bukan sekadar ungkapan cinta. Itu adalah simbol dari semua luka yang telah disembuhkan, rasa malu yang telah ditelan, dan keberanian yang akhirnya menang. Di desa kecil yang dahulu menyaksikan perjuangan sunyi seorang pemuda miskin, kini berdiri kisah nyata tentang keteguhan hati yang tak gentar, meski dunia berkali-kali menertawakan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, nama Wahono mulai diperbincangkan di desa, bukan lagi sebagai anak petani yang tak punya apa-apa, tapi sebagai sosok yang gigih memperjuangkan sesuatu yang ia yakini, meski dengan risiko kehilangan segalanya. Bahkan Pak Lurah sendiri sempat menyebut nama Wahono saat rapat warga. "Kita butuh lebih banyak anak muda seperti Wahono," katanya, "yang tidak hanya berani bermimpi, tapi juga berani gagal dan bangkit lagi." Sementara itu, Wahono sendiri tidak berubah banyak. Ia tetap sederhana. Masih bangun subuh, masih mengenakan jaket usang saat naik motor ke bengkel, masih menolak hidup dalam kemewahan. Tapi yang berubah adalah cara ia melihat dirinya sendiri. Ia tak lagi merasa malu pada masa lalunya. Dulu, ia merasa hina hanya karena miskin. Ia merasa tidak pantas hanya karena tidak punya. Tapi kini, ia tahu bahwa martabat seseorang bukan ditentukan dari isi dompet, melainkan dari isi hatinya. Dan soal Adele, ia tidak jadi berangkat ke luar negeri. Setelah malam itu, ia berbicara dengan ayahnya dengan tenang. "Ayah selalu ingin aku menikah dengan pria yang mapan. Tapi bagaimana kalau pria itu belum mapan, tapi punya hati yang lebih kuat dari orang-orang kaya?" tanya Adele saat itu. Ayahnya terdiam lama, tapi akhirnya berkata, "Kalau kamu yakin dia bisa bahagiakan kamu, ayah percaya." Beberapa bulan kemudian, pernikahan sederhana mereka berlangsung di halaman rumah Adele. Di bawah tenda putih dan lampu gantung yang berkelap-kelip seperti bintang, Wahono berdiri dengan setelan jas pinjaman, memandangi Adele yang berjalan ke arahnya, dengan senyum penuh keyakinan. Tak ada gaun mewah, tak ada pesta besar, tapi seluruh desa datang. Semua tersentuh, karena mereka tahu, ini bukan sekadar pernikahan. Ini adalah kemenangan atas semua rasa malu, rasa takut, dan rasa tidak pantas yang selama ini mengekang banyak hati muda di desa itu. Usai ijab kabul, ketika Wahono memeluk Adele di hadapan semua orang, tak ada lagi bisik-bisik yang menyakitkan. Yang terdengar hanya tepuk tangan, tawa bahagia, dan doa-doa dari orang-orang yang dulunya mengira cinta seperti itu tak mungkin terjadi. Wahono bukan lagi pemuda miskin yang memalukan. Ia adalah Wahono yang berdiri gagah sebagai suami Adele, sahabat ibunya, dan teladan bagi pemuda lainnya. Setahun kemudian, Wahono dan Pak Arifin memperluas bengkel mereka. Kini, usaha itu tak hanya melayani servis motor, tapi juga pelatihan kerja bagi pemuda desa yang ingin belajar teknik otomotif. Adele mendukung sepenuhnya, bahkan sering ikut mengurus administrasi dan membuat konten media sosial bengkel agar lebih dikenal. Suatu sore, di bawah pohon besar dekat sawah yang dulu kering dan nyaris dijual, Wahono dan Adele duduk berdua, seperti dulu. Tapi kini sawah itu hijau kembali.
padi tumbuh subur. Di kejauhan, Ibu Wahono tampak memetik daun singkong, sambil sesekali tertawa bersama para tetangga. "Aku pernah benci tempat ini," ujar Wahono pelan. "Karena aku pikir, desa ini saksi bisu dari semua rasa maluku." Adel menoleh padanya. "Tapi sekarang," Wahono tersenyum, "sekarang aku sadar. Desa ini juga tempat di mana aku belajar mencintai. Tempat aku jatuh, tapi juga tempat aku bangkit. Dan tempat aku akhirnya berani peluk kamu, di depan semua orang." Adel tersenyum dan bersandar di bahu Wahono. "Terima kasih sudah datang malam itu. Kalau kamu nggak datang, mungkin semua ini nggak pernah ada. Aku yang harus terima kasih, karena kamu nggak pernah benar-benar pergi, meski aku sempat hilang." Mereka terdiam sejenak, membiarkan angin sore memainkan rambut dan suara jangkrik mengisi kekosongan. Burung-burung mulai pulang ke sarang, dan matahari perlahan turun di balik bukit, menutup hari dengan warna jingga yang hangat. Kisah Wahono bukan kisah tentang orang yang tiba-tiba sukses dan kaya raya. Ini kisah tentang seseorang yang memilih untuk tidak menyerah saat semua jalan tampak buntu. Kisah tentang cinta yang tidak dibangun di atas harta, tapi di atas kepercayaan dan keberanian. Ia pernah malu, ia pernah merasa kecil. Tapi kini, Wahono tahu, keberanian terbesar adalah saat seseorang memilih untuk terus melangkah, bahkan ketika ia tidak yakin akan menang. Dan pelukan yang dulu terasa mustahil, kini menjadi kenyataan paling indah. Jangan remehkan orang yang sedang berjuang dalam diam. Jangan tertawakan mereka yang belum punya apa-apa. Karena bisa jadi, mereka sedang menulis kisah mereka sendiri. Kisah yang suatu hari akan membuat kita semua terdiam dan belajar